Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Baik, kita hari ini adalah awal bulan ya. Bulan November, sebentar lagi Desember. Cepat banget saudaraku ya, sebentar lagi 2021. Tapi saya semakin bergairah saudaraku, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan akan genapi. Amin. Semakin saya berdoa, semakin Tuhan berikan kesaksian roh dalam hati saya. Ada banyak pekerjaan Tuhan akan terjadi. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Menutup akhir tahun ini, saudara akan mengalami bagaimana Allah yang berjanji dan Allah yang menggenapi atas kehidupan kita. Amin saudara. Dan saya yakin bahwa air mata kita, doa-doa kita yang selama kita naikkan di Pondok Daud ini, ya, karena terus menerus konsisten saudara, kita terus ada banyak orang berdoa di tempat ini setiap jam, dan saya percaya itu tidak pernah sia-sia dan tidak pernah kembali air mata kita. Amin. Itu pasti digenapi, dan Tuhan katakan siapa menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti mimpi Tuhan memulihkan keadaan di Sion. Saya sangat yakin saudaraku, hari-hari ke depan ada banyak pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ada banyak doa dinaikkan. Amin. Air mata dicurahkan saudaraku ya. Minta pemulihan, minta orang yang jauh didekatkan dengan Tuhan, minta pertobatan atas bangsa ini. Saya percaya surga bergetar saudaraku untuk menjawab setiap doa-doa kita, dan kita akan menikmati minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saudaraku, bagaimana Allah akan menjawab doa-doa kita. Kita akan terheran-heran, akan bersorak-sorai betapa dahsyatnya, betapa luar biasa Allah kita yang tidak pernah berdusta, amin, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah gagal dalam hidup kita, amin. Karena sekali lagi kita tidak pernah ditetapkan menjadi korban apapun juga saudara. Tapi kita ditetapkan dan ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itulah kodrat kita. Amin. Baik, saudara bergairah hari ini? Amin ya. Baik, saudaraku, 1 bulan ini, November ini, saudaraku, masih ada hubungannya dengan Pondok Daud. Ya, Penatua rupanya rindu terus-terusan Pondok Daud ini, saudara, itu terus disampaikan di tengah-tengah jemaat. Saya percaya ini pesan yang khusus buat penatua. Saya yakin ada satu maksud Tuhan kalau sampai topik ini terus menerus ya saudara. 3 bulan yang lalu kita belajar tentang Pondok Daud ya. Bulan kemarin kita belajar tentang kuasa pujian dan penyembahan, betul? Nah, bulan ini saudaraku kita belajar tentang pembangun Pondok Daud ya. Jadi firman Tuhan kan dikatakan, kita buka di Kisah Para Rasul ini yang kita kemarin beberapa bulan kita ini kan ya, sampaikan terus menerus. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Ini firman Tuhan berkata, aku di sini adalah Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat yang ke-17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, kalau kita baca ayat ini, Tuhan sendiri yang akan membangun Pondok Daud. Tetapi saya percaya bukan Tuhan ujuk-ujuk ya. Tuhan kemudian datang, tidak. Tapi Tuhan ingin membangun Pondok Daud itu lewat saudara dan saya. Amin. Jadi topiknya bulan ini adalah pembangun Pondok Daud. Siapa pembangun Pondok Daud? Tuhan. Iya memang. Tapi Tuhan melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Ya. Jadi kita mau belajar 1 bulan ini tentang pembangun Pondok Daud. Karena mau tidak mau, kalau Pondok Daud ini dibangun dan dipulihkan, maka akan ada banyak tuan yang besar terjadi. Banyak orang-orang akan datang kepada Tuhan, ya. Banyak orang-orang akan mencari Tuhan, ya. Kalau Pondok Daud ini
dibangun. Nah saudara, itu yang pertama, bahwa pembangun Pondok Daud memang Tuhan, tapi Tuhan memakai saudara dan saya, memakai anak-anaknya, memakai tubuh Kristus untuk membangun Pondok Daud kembali. Nah hari ini saudaraku, topiknya adalah, ya topik besarnya selama 1 bulan kita belajar tentang pembangun Pondok Daud. Tapi topik minggu ini saudaraku, kita belajar tentang bagaimana seorang pembangun, ya seorang pembangun Pondok Daud itu, ya syaratnya ya itu harus fokus pada Yesus. Nah minggu ini, hari ini kita belajar tentang fokus kepada Yesus. Ya, apa sih yang dimaksud dengan fokus? Saudara, kalau yang saya bilang fokus ya bahasa Indonesianya itu, kalau fokus itu tertuju khusus ya pada satu tujuan, itu fokus. Fokus pada apa? Pada satu tujuan. Saya seringkali mengilustrasikan saudara ketika saudara lihat ada pertandingan lari. Saudara lihat ya, kalau saudara lihat ada lari jarak jauh atau ada lari jarak dekat saudaraku ya, lari estafet saudaraku, saudara lihat bahwa pelari itu saudaraku, dia akan benar-benar ketika mau start ya, benar-benar dia akan menyurahkan energinya, menyurahkan perhatiannya, menyurahkan seluruh konsentrasinya saudaraku kepada tujuan, betul? Ya, ya. Itu pelari Tuhan, dia nggak mau diganggu apapun. Saya percaya ketika pertandingan, walaupun saudaraku, dia dengar, bahkan keluarganya pun kecelakaan, bahkan anak pun mati saudara. Tapi pada waktu pertandingan, dia tidak ambil pusing, betul? Ngerti ya? Kenapa? Karena dia fokus pada tujuan. Hari ini saya barusan ditelepon, anak buah saya kecelakaan satu mobil, mertuanya 2 meninggal. Untungnya dia nggak meninggal sama suaminya. Mungkin ada di TV nanti. Ya, saya bilang, waduh, anak buah yang lain, Bu, gimana ini? Oh, saya mau ibadah. So, nanti habis ibadah saya telepon. Saudara, orang yang fokus, saudaraku, ya, itu dia betul-betul mencurahkan energinya, konsentrasinya, hidupnya hanya pada satu tujuan. Bagaimana caranya dia sampai ke tujuan. Sama seperti pelari, betul nggak? Sekalipun kanan kiri, saudaraku, dia mencoba mengganggu, mengalihkan perhatiannya, saudaraku. Tapi saya percaya seorang pelari yang profesional, dia tidak mau peduli. Yang ada di pikirannya, bagaimana saya menyelesaikan tujuan saya, betul? Amin. Saudaraku, ada banyak anak Tuhan nggak fokus. Lihat kita Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 26. Ini saat teduh kita pagi tadi ya. Ada banyak yang bilang, Mbak Yus, saat teduhnya kecil sekali. Iya, biasanya saya dikirim oleh Ibu Rosita di Singapura ya. Kalau Ibu Rosita langsung dapat dari Mas Anang gitu ya. Tapi karena tidak dikirim, jadi saya pakai yang di ininya Pondok Daud, Kemah Daud. Ada aplikasinya lah, Kemah Daud saudaraku. Jadi mohon maaf. Saya belum tahu kenapa Ibu Rosita belum terima itu. Yohanes 6 ayat 26. Saya akan baca cepat saudara. Ayat 26 ya. Kemudian ayat 27 saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disiapkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudaraku yang kekasih, ini bicara tentang bagaimana ada banyak orang ingin mengikut Tuhan. Ya, pada waktu ada banyak mujizat, tanda-tanda terjadi, Yesus lakukan di tengah-tengah dunia, saudaraku, ada banyak orang ingin mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Tapi Tuhan tahu di balik semua orang-orang ini ada satu motivasi yang lain.
Sebetulnya orang-orang ini banyak sekali yang tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Yang dia cari bukan Tuhan Yesus. Bukan dia mencari Tuhan Yesus. Tujuannya bukan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, kau datang ke sini bukan karena tanda-tanda. Tapi kau datang ke sini karena kau ingin roti itu dan kau ingin kenyang. Apa artinya, saudara? Ada banyak anak-anak Tuhan bicara mengikut Yesus. Yang dia cari adalah berkat. Betul? Bagaimana supaya saya kenyang? Betul? Dan akhirnya Tuhan bilang, oh itu kan dulu nenek moyang saya dikasih mana dari surga. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kalau kau makan dariku, kau tidak akan lagi kelaparan. Barulah saudaraku ada begitu banyak orang mengundurkan diri daripada mengikut Yesus. Ketahuan bahwa banyak orang mengikut Yesus pada waktu itu sebenarnya tujuannya bukan Yesus, betul nggak? Nah ini saudaraku, orang yang seperti ini itu tidak bisa menjadi pembangun Pondok Daud, betul? Kenapa? Karena dia tidak fokus pada Yesus, dia tidak mencintai Yesus. Tujuannya bukan Yesus, tapi tujuannya adalah tujuannya adalah saya kenyang, itu cukup bagi saya. Saudaraku, saya berpikir, itu kan orang-orang itu, Mbak, saya tidak. Tapi seringkali saudaraku, ketika hidup kita nggak diberkati, seringkali kita berkata, Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan. Saya nggak mau, saudaraku. Seringkali, saudaraku, iblis ingin alihkan kita fokus kepada Yesus dengan perut. Betul? Apa itu perut? Kebutuhan sehari-hari. Ingat itu. Ya. Pembangun Pondok Daud perlu ada satu karakter yang cinta Yesus. Ya. Dia betul-betul memiliki fokus kepada Yesus. Dia tidak dipusingkan oleh semua. Karena Tuhan katakan bahwa kau seringkali bekerja untuk sesuatu yang binasa. Betul nggak? Kan firman Tuhan katakan. Ya, kenapa Tuhan tiba-tiba berkata bahwa ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan. Kenapa? Karena seringkali anak Tuhan mengikut Tuhan tapi salah fokus. Betul. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, saudara. Tetapi fokusnya mulai berbeda, betul? Fokusnya hanya perut, roti kenyang. Fokusnya hanyalah kebutuhan sehari-hari. Mulai khawatir, mulai takut. Dan kata kau bekerja, tapi kau salah. Bekerja untuk sesuatu yang binasa. Mereka bilang, kalau begitu pekerjaan apa yang saya lakukan supaya saya tidak binasa? Saudara lihat ayatnya. Ya. Ayat 28 saya akan membacakan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 kita katakan sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan bilang, aku tahu kamu butuh kebutuhan sehari-hari. Aku tahu semua butuh orang. Tapi aku mau fokusmu bukan itu. Fokusmu adalah Yesus. Jangan sampai kau dialihkan untuk hidup dalam kebutuhan sehari-hari. Sehingga kau melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhanmu dengan pekerjaan yang bisa mendatangkan kebinasaan. Tapi Tuhan berkata, kalau kau percaya kepadaku, kau kembali fokus kepadaku, kau percaya, itulah roti hidup, itulah yang mengenyangkan engkau. Amin. Jangan dibalikkan fokusnya, betul? Amin. Jangan kita sampai salah fokus, saudara ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang fokus, itulah orang-orang yang bisa menyelesaikannya, pertandingan sampai akhir. Amin. Tapi kalau orang-orang tidak fokus, buktinya saudaraku, ketika banyak orang ikut Tuhan, ketika Tuhan berkata bahwa engkau ikut aku, ada banyak motivasi yang lain. Kau ikut aku oleh karena berkat, ya.
Ketika Tuhan bicara tentang roti hidup itu adalah dirinya. Ketika kau makan hidupku, kau akan mengenyangkan. Mereka mengundurkan diri, saudara. Itu bukti bahwa banyak orang ikut Tuhan, tapi salah fokus. Nah, hari ini saudaraku, saya percaya kalau engkau fokus kepada Yesus, bagi Tuhan, apa itu kebutuhanmu sehari-hari, gak masalah. Tuhan sanggup melakukan segala. Dia Tuhan, saudara. Amin. Tapi dia mau hati kita, perhatian kita, fokus kita hanya kepada dia. Ya, saya yakin itu. Bukan berarti kita nggak bekerja, kita bekerja. Tapi fokus kita hanya kepada Yesus. Apa itu? Percaya kepada dia. Nah, saudaraku, ada salah satu nabi, ya, saya ingin sekali kita belajar tentang nabi ini, saudaraku, dan saya kagum sekali kepada nabi ini, dan saya ingin terus belajar supaya saya memiliki hidup seperti dia, yaitu Nabi Nuh, saudara. Ya, Nabi Nuh ini, saudaraku, fokusnya hanya kepada suara Tuhan. Pada zaman itu belum ada Alkitab, ya. Jadi Tuhan harus berbicara audible, ya, kepada nabi-nabi, ya, dengan memperdengarkan suaranya. Nah, saudaraku, Nabi Nuh ini luar biasa. Ya, kita lihat di Kejadian 6. Saya akan bacakan buat saudara nih. Tuhan mau mencurahkan air bah, ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku, saya sering ajar kepada saudara jemaat Tuhan bagaimana kita harus hati-hati dengan kecenderungan hati. Betul? Ya. Ya, bagaimana kecenderungan hati itu seperti GPS, saudara. Kalau kecenderungan hati kita kepada kebenaran, maka kebenaran itulah yang memimpin hidup kita, ya. Nah, saudaraku, Tuhan melihat ada banyak pada waktu itu manusia kecenderungan hatinya bukan kepada Tuhan, tapi kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ya. Lanjut ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, ini kata-kata yang sederhana, ya. Ya. Tetapi Nuh mendapat apa, saudaraku? Kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudaraku, Nuh dia memiliki hidup yang berbeda. Seolah-olah begini. Dia lihat, saudaraku, semua manusia muak sekali Tuhan lihat. Enak, ya, kalau dibilang. Makanya dia menyesal menjadikan manusia. Tapi ketika dia lihat pribadi Nuh, rasanya dia bergairah, saudara. Kita mau tahu siapa sih sebenarnya Nuh. Sehingga dia tidak mau membuang Nuh, tidak mau melenyapkan Nuh. Karena dia termasuk manusia yang harus dilenyapkan. Tetapi ada kata-kata yang indah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, saya rindu sekali Tuhan. Setiap hari saya mendengar itu di telinga saya. Tetapi Yus mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Kenapa? Itu berarti Tuhan melihat kita sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikut Dia. Tidak memiliki motivasi yang lain kecuali mencintai Dia. Amin. Mau diberkati, mau nggak diberkati. Betul nggak, saudara? Mau dalam keadaan doa saya nggak dijawab, saya dalam keadaan terpuruk, saya tetap akan melanjutkan pertandinganku. Amin. Amin. Kenapa Nuh
Begitu. Saudara lihat nanti, betul itu karakternya seperti itu. Teruji dia. Saudara ya. Maka itu saudara, ketika Tuhan lihat Nuh, yang tadinya pengen melenyapkan, ketika lihat Nuh, saudara, hatinya bergairah. Mungkin kalau saat ini Tuhan lihat bangsa ini dan segala macam, banyak orang kecenderungan dia tapi begitu lihat Eder, saudara, ada firman yang berkata, tetapi Eder mendapat karunia di mata Tuhan. Saudara rindu mendengar itu? Amin. Amin. Nah, saudaraku, siapa Nuh? Kita lihat ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saya mau kesimpulkan ini. Nuh memiliki kecenderungan hati hanya kepada Tuhan. Betul? Kalau tadi kan manusia katanya kecenderungan hatinya kepada kejahatan. Sehingga membuahkan kejahatan semata. Betul nggak? Kalau saya bisa bandingkan, Nuh, dia katakan seorang yang benar, yang tidak bercela. Saya bisa sederhanakan, Nuh memiliki kecenderungan hati yang hanya kepada Tuhan. Betul? Dan membuahkan kebaikan. Dia bilang, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan turun kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh seperti ini. Seorang pembangun pondok Daud harus memiliki kriteria ini, saudara. Amin. Ya. Maka itu saudaraku, Tuhan mulai bicara kepada dia. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, saudara, Tuhan berfirman kepada Nuh supaya dia membangun Batra. Saudara, saya yakin saudara pernah sekolah minggu, tahu sendiri ceritanya ya. Ibu Sri Rezeki sudah pintar itu. Ya, Nuh bangun Batra. Sampai ukuran-ukurannya itu diberitahu oleh Tuhan. Ya, ini harus segini, ini harus segini. Saudara ya, kalau saudara baca siapa saja yang masuk Batra, itu dikasih tahu. Sepasang binatang, seluruh keluargamu, saudara ya. Saudara, bangun Batra itu pada zaman itu bukan sesuatu yang mudah, betul nggak? Dan Nuh, dia hanya bangun sendiri, mungkin ditolong oleh sekeluarganya, saudara. Nah, saudara tahu bahwa ketika dia dengar suara Allah, bahwa dia harus bangun Batra, dia nggak protes sedikit pun, sekalipun dia berpikir, masuk di akal nggak ya, saya suruh bikin Batra segitu besar, ya. Dia nggak pernah berpikir, Tuhan protes, aku nggak bisa, aku bukan arsitek Tuhan. Mana mungkin aku bisa bangun Batra seperti itu? Nggak, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mencintai. Nuh mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, kalau engkau mencintai seseorang, apapun permintaannya, sekalipun itu nggak masuk akal, kau akan berkata, ya saya akan lakukan. Betul? Maka itu saudaraku, ada Prabu Sangkuriang atau apa yang menciptakan karena si kekasihnya minta 1000 patung atau apa ya, cerita-cerita legenda, nggak masuk di akal, saudaraku. Tapi dia lakukan juga. Saya melihat Nuh, kalau saya jadi Nuh, saya protes. Saya bukan arsitek. Nuh bukan seseorang yang pintar bikin kapal, perahu, Batra yang besar. Saudara tahu tuh, saudara hitung berapa binatang yang masuk. Jadi ukurannya bukan biasa-biasa, saudara. Ukurannya luar biasa. Tapi saudaraku, Nuh tidak protes. Saya bisa tafsirkan, saudaraku, Nuh dia memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia berkata, apapun yang kau mau. Sekalipun itu gak masuk di akal dalam hidupku. Sekalipun itu, wah Tuhan sulit saya lakukan. Karena kau yang memintakan aku cinta kepadamu. Aku akan berkata, ya Tuhan.
Saudara, itu bukti bahwa no fokus kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, kadang-kadang kita diperintahkan yang lebih berat sedikit dengan Tuhan, kita protes, ya kan? Kita masuk dalam satu proses lembah yang harus kita lewati, saudaraku. Kita sering protes, betul nggak? Karena fokus kita bukan kepada Tuhan, fokus kita kepada fakta, betul? Tapi no, saudaraku, ini pribadi yang dahsyat sekali. Saya merasakan no itu begitu mengenal Allahnya. Makanya dikatakan dan no itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya saudaraku, no tahu benar Allahnya. Dia hanya berikan hidupnya untuk Allahnya. Dan dia mencintai sepenuhnya kepada Allahnya. Sehingga ketika Allahnya berkata sesuatu yang tidak make sense dengan dia. Yang tidak masuk di akal. Dia katakan karena dia tahu Allahnya. Dan dia sangat mencintai Allah. Katakan, ya aku akan lakukan. Saudara tahu ketika dia mengerjakannya sampai baterai itu jadi. Berapa tahun? 100 tahun. Pada waktu Tuhan berfirman dia umur 500. Ketika baterai itu jadi umurnya 600. Jadi dia proses membangun baterai itu saudara 100 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Itu bukan waktu yang pendek. Itu waktu yang panjang sekali. Betul nggak saudara? Dan saya percaya 100 tahun ini ada banyak proses yang terjadi atas hidup Nuh. Betul? Ya, kalau saya bisa ceritakan sederhana, saudaraku, mungkin tetangganya bilang, kamu lagi ngapain Nuh? Lagi bikin batra Pak? Ngapain bikin batra? Dia mulai cerita, iya Tuhan akan bikin air apa? Tuhan akan mencurahkan air bah karena kejahatan manusia. Tuhan akan melenyapkan manusia. Makanya saya disuruh bikin air bah. Maka itu bikin apa? Batra. Maka itu Bapak bertobatlah kecenderungan hatinya Bapak. Saya percaya 100 tahun itu ada banyak hal-hal untuk mengalihkan perhatian Nuh. Betul? Betul nggak saudara? Ya, orang-orang kan berpikir gila kamu Nuh. Betul nggak? Firman Tuhan juga katakan kok. Bagaimana banyak orang menganggap Nuh seperti orang gila. Mana mungkin. Ini kan lagi tidak musim hujan. Ini kita masih kemarau panjang. Nggak mungkin ada air bah. Saya lihat ketika orang fokus kepada Tuhan. Iblis tidak pernah diam untuk mengalihkan perhatian. Betul? Ya. Dia akan coba alihkan perhatian. Kepada apa? Kepada fakta. Betul. Loh ini kan gak hujan, gak mungkin. Tukang ramal bilang selama sekian tahun gak mungkin ada hujan. Gak mungkin ada air bah. Kamu itu bodoh. Kamu halu katanya. Saudara mungkin kalau dia pergi ke toko atau ya kalau dulu saya nggak tahu ya. Dia cari bahan kayu dan segala macam saudara. Kemudian mereka juga mulai ngomong, buat apa Nuh? Buat batra. Kamu bisa. Saudara bisa ya lihat pada zaman Nuh. Betapa 100 tahun itu yaitu perjalanan yang bagaimana dia harus berperang, betul nggak? Dengan iblis karena 100 tahun itu bagaimana iblis ingin mengalihkan perhatian Nuh supaya dia tidak fokus. Ya, karena iblis saudara selalu pekerjaannya hanya mengalihkan perhatian kita saudara. Ya, supaya kita gagal fokus. Kenapa? Kalau kita gagal fokus, kita nggak sampai dengan tujuan kita, ya sudah. Iblis nggak akan pernah bisa dihancurkan. Maka itu dia cari orang-orang untuk dialihkan fokusnya. Sehingga dia tidak lagi berfokus kepada tujuan Tuhan. Kayak tadi saudaraku. Ya, roti hidup fokusnya sebenarnya Tuhan. Tapi dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari, makanan. Saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa hari ini
saat ini Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita kembali fokus. Amin. No, saudaraku, saya yakin sekali di hidupnya tiap hari dia harus sangkal diri, betul nggak? Berkata ya pada suara Tuhan yang dia dengar. Saya percaya saudaraku setiap hari mungkin dia datang kepada Tuhan karena dia bergaul dengan Allah. Dia berkata, Tuhan benar nggak sih ini suaramu? Karena ada banyak orang itu mencoba bahwa ini nggak akan terjadi air bah dan segala macam. Oh, dia bergaul dengan Tuhan terus dengan energinya untuk kembali fokus. Tapi aku tahu dan saya percaya saudaraku Tuhan terus memperdengarkan suaranya kepada No untuk supaya cepat fokus. Amin. Fokus itu kata-kata yang mudah dibicarakan tapi sulit dilakukan. Karena apa? Karena kita harus sangkal diri kita. Berkata ya pada Tuhan. Karena apa? Karena di tengah jalan saudaraku ada banyak hal yang kadang-kadang kita berkata, aku menyerah, aku putus asa. Saya kagum sama No, kenapa sampai baterai itu jadi saudaraku. Tidak ada di firman Tuhan dikatakan dia pernah putus asa. Ya, saya percaya penderitaan No selama 100 tahun saudaraku tidak mudah saudaraku. Karena dia harus meyakinkan banyak orang bahwa itu suara Tuhan. Belum tentu orang bisa percaya. Ada banyak sindiran, ada banyak bulian, ya, ada banyak emosi negatif, betul nggak saudara? Ada banyak hinaan saudara. Tapi saya nggak lihat di firman Tuhan dikatakan dia putus asa. Kenapa? Karena dia tahu dia tujuannya itu. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak hal. Kadang-kadang kita daging kita, saudara. Ya, saya percaya No juga begitu, saudara. Saya berkata, oh Tuhan aku nggak kuat. Aku menyerah, aku putus asa. Tapi hari ini aku mau katakan, jangan mau menyerah. Jangan mau putus asa. Amin. Karena tujuanmu bukan di situ. Tujuanmu di sana. Fokusmu kembali ke sana. Untuk apa? Karena kau pembangun pondok Daud, supaya ada banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, No 100 tahun saudara, dia sangkal dirinya. Dia tidak mau dialihkan sedikit pun perhatiannya kepada yang lain, kepada fakta, kepada apapun. Terus dia bergaul dengan Tuhan. Karena dia fokus sama seperti seorang pelari yang hanya fokus bagaimana caranya saya bisa mengakhiri pertandingan. Dia tidak mau peduli dengan apapun. Yang aku tahu, aku harus sampai ke sana. Saudara, kalau engkau nggak fokus, engkau nggak akan sampai tujuan. Kalau kau putus asa dan berhenti, menyerah, kau tahu, kau tidak akan pernah menjadi pembangun pondok Daud. Kau tidak akan pernah mengalami apa artinya mahkota kemenangan, betul? Kau akan menjadi orang-orang yang terpuruk senantiasa. Karena kau sedang tidak mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara, No menjadi orang-orang yang fokus. Dan Tuhan senang. Makanya Tuhan di ayat yang ke-18 mengikat perjanjian dengan No ya. Kita baca ayat 18. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau No ya, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri. Yes, ini. Ketika kau fokus,
Kalau Tuhan lihat hatimu fokus, percayalah Tuhan akan ikat perjanjian bagimu. Saudaraku, bicara Tuhan mengikat perjanjian, oh luar biasa itu saudara. Dia nggak pernah gagal, amin. Dia pasti menggenapi janjinya. Artinya dia jamin, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, aku jamin kau bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena memiliki hati yang terus tertuju, cinta Yesus, yang tertuju kepada Tuhan dan selalu ingin menyelesaikan panggilan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya rindu sekali supaya hari ini betul-betul kita dibukakan untuk kembali kita fokus, bukan orang-orang yang memiliki motivasi yang lain untuk mengikut Tuhan, karena seringkali iblis alihkan kita untuk mencintai dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Kemudian kehidupan kita sehari-hari justru malah menjadi fokus, saudaraku ya. Ya setiap hari energi kita, waktu kita selesaikan untuk menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Tapi bukan Tuhan, bukan nggak boleh. Tetapi hati kita yang harus fokus kepada Dia. Percaya kepada Dia. Dan pembangun yang kuat tidak pernah putus asa, ya. Karena tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, mundur karena masalah dan kebutuhan hidup sehari. Ini yang seringkali dipakai iblis untuk mengalihkan perhatian, ya. Kita mulai putus asa, kita mulai kecewa, kita mulai mundur, saudara ya. Ya, kemudian mundur karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan hidup sehingga kita tidak lagi fokus bahwa ada satu tujuan, ada satu panggilan, ada satu Yesus yang luar biasa, itulah tujuan. Kita dialihkan. Hari ini saya rindu saudara, saya mengerti saudara pasti memikirkan kebutuhan sehari-hari, tapi jangan sampai saudara salah fokus. Amin. Fokusnya harus Tuhan. Fokusnya bukan berkat, tapi fokusnya sumber berkat. Amin. Ya, bukan berkatnya, tapi sumbernya. Ya. Ya. Kita bekerja bukan untuk mencari sesuatu yang mengenyangkan, tapi kita bekerja untuk sesuatu yang tidak pernah lenyap. Apa itu yang tidak pernah lenyap? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Ini ayat yang terakhir ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, jangan salah fokus. Kau tidak sedang bekerja untuk dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi kita melakukan kehendak Allah. Itulah yang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, saya rindu banget supaya sungguh kita tidak ada satupun yang tertinggal. Amin. Tidak ada satunya pun yang berhenti. Amin. Ya. Apapun kesulitan kita tahu fokus kita hanya kepada Dia. Percayalah Tuhan akan ikat janji kepada kita dan Tuhan berkata engkau akan sampai ke sana. Singkirkan semua bisikan-bisikan si jahat untuk dialihkan perhatian kita. Sangkal diri. Ya. Kita seperti pelari yang hanya fokus kepada tujuan. Pokoknya tujuan itu aku fokus ya. Terus berlari-lari sampai kita mendapatkan mahkota. Itulah pembangun. Saya percaya kalau hidup saudara seperti itu, kau akan sedang membangun Pondok Daud. Akan ada banyak orang-orang akan datang kepadamu bertanya tentang Tuhan. Amin. Nuh 100 tahun ya. 100 tahun itu waktu yang sangat panjang. Tapi dia berhasil lewati bersama dengan Tuhan dan mengakhiri pertandingannya. Dia boleh dirikan Batra dan semua keluarganya diselamatkan. Ya. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita fokus, mungkin
kita belum memberitakan Injil kepada keluarga besar kita di Jawa, belum ada banyak orang-orang keluarga besar kita atau saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus. Tapi percayalah, karena kau fokus kepada Tuhan, akhirnya seluruh keluargamu akan diselamatkan. Sama seperti Nuh. Karena Nuh yang fokus, keluarganya diselamatkan. Saya percaya kita terus fokus, tidak fokus kepada berkat, tidak menjadi orang-orang mengikut Tuhan hanya karena berkat. Ya, karena happy saya ikut Tuhan. Kalau saya nggak happy, ya, dan jangan pernah putus asa, amin. Jangan pernah menyerah. Ya. Tapi percayalah bahwa kalau kita fokus kepada Dia, Allah sumber berkat itu tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Ya, jangan salah fokus. Pada waktu saya siapkan ini, saudaraku, Tuhan bicara terus kata-kata kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Saya bilang, Mbak Minten, kenapa ya saya nyiapin firman ini, kok dengernya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Saya datang lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, ada banyak anak-anakku mulai fokus ke kebutuhan sehari-hari. Loh, kan wajar Tuhan. Bagaimana dia bisa makan besok kalau dia nggak fokus kepada kebutuhan. Tapi hatinya sudah fokus ke situ. Tidak fokus kepadaku. Terlalu mudah saya memberkati mereka. Tapi saya melihat ada banyak orang-orang fokus kepada itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Untuk hati kami fokus kepada Engkau. Kalaupun kami bekerja, kami tidak fokus kepada kebutuhan sehari-hari, amin. Jadikan kami orang yang mengikut Tuhan, yang hanya mencintai Engkau, bukan karena berkat. Karena kami percaya, ketika kami menemukan sumber berkat, berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan saya rindu sekali saudaraku, saya tahu ini masa-masa sulit ke depan. Pasti iblis akan senang hati untuk mengalihkan saudara kepada perut, kepada kebutuhan sehari-hari. Tapi hari ini saya rindu firman Tuhan bicara dengan kuat. Amin. Supaya saudara apapun kebutuhan sehari-hari saudara, saudara tidak fokus kepada situ, tapi fokus kepada Tuhan. Dan kalaupun saudara bekerja, bekerja karena percaya. Tidak karena khawatir, tidak karena takut. Saya yakin saudara akan mengalami saudara. Allah yang luar biasa kan saudara menjadi pembangun Pondok Daud. Dimanapun saudara berada, orang-orang akan mencari saudara. Karena dia tahu engkau punya jawaban yang luar biasa. Amin. Kita bangun. Kita berdoa. Kita puji Tuhan tadi, ku mau memuji-Mu. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita.